Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Debagus Pedulus Pranata. Saya mahasiswa semester 5 Universitas Danapura, akan menjelaskan virtual office mengenai aspirasi pengaduan masyarakat Bandung. Saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu virtual office. Virtual office atau kamar virtual merupakan sewa kantor non-fisik yang berlokasi di zona perkantoran serta bisa digunakan sebagai alamat legal bisnis yang sah dan mendapatkan fasilitas-fasilitas kantor seperti call answering, mail handling, virtual receptionist, dedicated phone number, penggunaan meeting room, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya menjelaskan tujuan virtual office. Yang pertama, timbul upaya untuk mewujudkan pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Pengurangan bahkan peniadaan tersebut bertujuan sebagai efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya cost reduction. Yang kedua, pengurangan halangan aktivitas kerja seperti hujan, jalan macet, tempat jauh sudah tidak dapat lagi menjadi alasan untuk tidak bekerja. Yang ketiga, keuntungan sosial dari kantor virtual adalah memberikan kesempatan dan kemampuan bekerja untuk individu yang memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil, penyandang disabilitas, maupun lanjut usia. Dan sekarang saya akan menjelaskan virtual office bagaimana membantu kita. Seperti video conference, kita bisa bekerja sama dengan aman, berkoordinasi dengan tim ataupun klien Anda dari rumah, di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, mail handling. Mail handling itu semua surat dan paket yang dikirimkan ke alamat perusahaan yang akan dituju, kemudian akan diberi notifikasi dan bebas mengambil kapan saja. Yang ketiga, layanan responsionis profesional siap membantu Anda mulai dari menyapa klien Anda, menerima dokumen yang masuk, dan memberi notifikasi. Yang keempat, call answering. Layanan penjawab telepon untuk menerima dan meneruskan setiap telepon dari calon klien ataupun rekan bisnis Anda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari virtual office. Kelebihan dari virtual office yang pertama adalah beberapa anggota virtual tidak perlu datang ke tempat kerja, sehingga perusahaan tidak perlu mempekerjakan cleaning service atau ruang parkir. Sebab pada dasarnya dengan bekerja tanpa tatap muka pun virtual office telah mendukungnya. Yang kedua, memungkinkan perusahaan mendapatkan karyawan yang berbakat tanpa batasan geografis. Geografis memanglah bukan kendala dalam virtual office ini. Yang ketiga, mengurangi biaya perjalanan karyawan karena karyawan tidaklah harus bertemu pada satu lokasi yang sama dan waktu yang terburu-buru. Karyawan hanya menyalakan komputer dan duduk manis pada waktu yang bersama. Dan yang keempat, pekerja menjadi lebih fleksibel. Karyawan hanya duduk dan saling berkomunikasi di waktu yang sama meskipun tanpa tatap muka. Dan kekurangan dari virtual office yang pertama adalah kesulitan dalam mengelola kinerja tim karena tidak ada tatap muka. Jadi, pembentukan susunan kinerja juga menjadi kendala termasuk dalam pengelolaannya. Yang kedua, kesalahpahaman dalam komunikasi. Komunikasi yang tidak ada interaksi sosial juga dapat menjadikan sebuah permasalahan. Bagaimana menyikapi terhadap sesuatu terjadi perbedaan sudut pandang. Jadi wajar saja jika ada dalam organisasi maya ini terjadi salah paham. Yang ketiga,
Perbedaan zona waktu. Perbedaan zona waktu juga harus diperhatikan dalam organisasi Maya ini. Geografi memang tidak masalah, tapi dari segi waktu harus diperhatikan. Yang keempat, kesulitan menghubungi anggota lain atau pesan instan. Pesan yang disampaikan selalu berbau instan dan jarang untuk bertatap muka. Jadi dalam hal ini juga menyulitkan beberapa karyawan yang ingin menyampaikan apa yang ia mau, dan di komunikasi yang menerima pesan itu dapat mengerti dengan baik dan benar. Baik, contoh dari virtual office ini adalah Sidumas. Sidumas merupakan salah satu jenis virtual office layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat Badung. Ini merupakan salah satu contoh virtual office yang dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk melaporkan pengaduan secara online, di mana tercatat 230 jumlah pengaduan yang dimana sejumlah 195 pengaduan sudah ditanggapi. Salah satu pengaduan yang diberikan oleh masyarakat yaitu disampaikan oleh Desa Putu Setiawati Asmail SE. Beliau melaporkan bahwa lokasi jebol di perumahan Dalung Permai Jalan Tegal, Banjar Tegal, Sari mohon diatensi. Jadi, masyarakat khusus di Badung akan menjadi sangat terbantu dengan adanya virtual office yang seperti ini, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan pengaduannya melalui Sidumas ini sendiri. Baik, sekian dari presentasi dari saya mengenai virtual office. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.